Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semua adik-adik tetap sehat ya, beribadah dari rumah dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita mau naikkan pujian kita yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita mau sembah Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik katakan sembah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di ibadah online Abi Sentral. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami sehingga kami dan adik-adik boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi mau bersorak memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Oke adik-adik, kita mau bersorak memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepada teman kita, kau temanku, kita akan selalu bersama. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan seperti celana, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan mendukungmu
mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan katakan I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. Thinking about it, down in my heart. Talk about it, down in my heart. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan. Katakan ya adik, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Adik bersuka cita, amin. Adik-adik semua pasti bersuka cita, haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mendengarkan sekolah minggu yang menyampaikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku.
gimana kabarnya hari ini? Baik? Good, baguslah adik-adik. Nah, balik lagi dengan Kak Tasya pada firman Tuhan minggu ini. Nah, adik-adik, seperti biasa nih adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membimbing kami selama seminggu ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami agar kami dapat mendengar dan menghayati cerita firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Nah, adik-adik, di firman Tuhan pada hari ini, kita akan membicarakan tentang pengorbanan. Kenapa pengorbanan sih, Kak? Apa pentingnya pengorbanan? Nah, sebenarnya tuh adik-adik, meskipun pengorbanan dengan sebagian orang itu menganggap sepele, menganggap mudah apa itu pengorbanan, tetapi kadang mereka melupakan pengorbanan itu bisa berdampak apa kepada diri kita dan juga diri orang lain. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang pengorbanan, kakak akan menceritakan sebuah cerita agar adik-adik lebih mengerti, lebih mudah memahami gimana dan apa yang nanti inti cerita dari tema pengorbanan kita pada hari ini. Nah, ini ceritanya ada sepasang suami istri yang sedang berlayar menggunakan kapal laut nih adik-adik. Adik-adik tahu sendiri dong, berlayar menggunakan kapal laut itu pastinya di laut dan juga bisa mencari ikan, bisa menjelajah ke pulau-pulau dan sebagainya. Nah, hingga suatu hari adik-adik, ternyata kapal yang mereka tumpangin ini mengalami sebuah kecelakaan adik-adik. Kecelakaannya kayak gimana, Kak? Nah, yang di sini ternyata salah satu mesin mereka tuh meledak adik-adik. Wah, meledak. Iya, meledak. Adik-adik bayangin deh, kalau misalnya mobil mesinnya meledak, mobilnya tidak bisa jalan dong adik-adik. Nah, sama seperti kapal. Kapal juga punya mesin, dan jika mesin itu meledak ataupun tidak berfungsi, maka kapal itu bisa tenggelam. Nah, akhirnya sepasang suami tersebut panik nih adik-adik. Wah, gimana nih. Nah, akhirnya sepasang suami istri tersebut berlari menuju skoci untuk menyelamatkan diri. Skoci itu apa, Kak? Jadi skoci kalau di kapal laut itu sebuah kapal kecil atau kapal penyelamat yang biasanya kalau untuk TNI itu yang dari karet adik-adik. Biasanya tuh kapal skoci itu ukuran lebih kecil daripada kapal yang besar itu adik-adik. Nah, sampai di skoci, ternyata hanya ada sisa satu orang doang adik-adik yang bisa masuk ke situ. Nah, akhirnya tanpa berpikir panjang, sang suami pun yang melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat tersebut. Nah, terus istrinya gimana, Kak? Nah, sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriaki sebuah kalimat. Nah, adik-adik mau tebak nggak ini kalimatnya apa? Apa itu kalimatnya? Aku benci kamu, kamu kejam, kamu egois, tidak tahu malu, dan sebagainya. Apakah itu kata-kata yang dikeluarkan? Kalimat yang dikeluarkan oleh sang istri tersebut? Nggak adik-adik. Ternyata malahan sang istri bilang, tolong jaga anak kita baik-baik. Jadi, adik-adik, sepasang suami istri ini mempunyai anak yang ada di rumahnya adik-adik, yang sedang ada di rumah. Jadi mereka berlayar tanpa anaknya mereka. Nah, setelah mengucapkan kata-kata kalimat tersebut, kapal itu benaran tenggelam adik-adik, dan orang-orang yang ada di skoci itu selamat. Sang suami selamat, sedangkan sang istri tenggelam bersama kapal yang besar tersebut. Wah, takut ya, Kak, kalau kayak gitu. Iya, itulah yang disebut pengorbanan. Tetapi bertahun-tahun kemudian setelah sang suami meninggal, lah, kok sekarang sang suami meninggal, Kak? Ya kan, kakak bilang bertahun-tahun kemudian. Sang anak tersebut, anaknya mereka ini menemukan buku hariannya dari ayahnya. Buku harian itu maksudnya, kalau adik-adik lebih tahu, itu diary book, yang biasa setiap hari kita menulis apa kegiatan yang kita tulis sehari-hari itu adik-adik.
Biasa nih anak-anak cewek yang lebih tepatnya yang suka banget membuat buku harian ini. Nah, di sana di dalamnya sang anak menemukan bahwa orang tuanya naik kapal tersebut, dan ternyata mereka pun mengetahui, atau anak itu mengetahui bahwa mamanya tersebut yang tenggelam ini adik-adik menderita penyakit kronis dan emang akan segera meninggal. Nah, karena pada saat itulah sang ayahnya adik-adik masuk ke dalam skoci tersebut untuk bisa menjaga anaknya sampai besar. Dan mengapa juga sang istri atau mamanya itu tinggal di kapal yang tenggelam tersebut. Tapi di diary itu, di buku harian itu tertulis adik-adik sebuah kalimat, betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendirian untuk selamanya di bawah sana. Jadi untuk demi anaknya mereka, sang suami, sang ayah rela meninggalkan istrinya atau ibunya anak ini tenggelam di kapal tersebut. Nah, adik-adik pasti bingung. Jadi apa itu maksudnya? Maksudnya, sang ibu yang tenggelam itu mengorbankan dirinya agar sang suami atau sang ayah dari anak ini selamat untuk bisa menjaga, menyayangi, mengaumi anak mereka yang ada di rumah sampai besar, dan sampai ayahnya tersebut meninggal dan bergabung lagi bersama istrinya di atas sana adik-adik. Itu adalah pengorbanan pengorbanan orang tua untuk anaknya sendiri, untuk kita lah. Nah, di balik itu adik-adik, cerita itu udah selesai nih adik-adik. Nah, tetapi di balik kemenangan pasti ada pengorbanan adik-adik, pastinya loh. Kemenangan apapun pasti ada pengorbanan. Entah itu kemenangan kecil, kemenangan besar, pasti itu ada pengorbanan. Demikian juga dengan keselamatan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, berkat yang telah kita terima secara cuma-cuma nih adik-adik, adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Adik-adik pasti tahu, udah sering mendengar Tuhan Yesus berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa kita tersendiri. Yesus Kristus rela menderita dan menyerahkan nyawanya supaya kita terbebas dari dosa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu Rasul Petrus menegaskan. Dan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Begitu jelas bahwa ini sebuah pengorbanan yang ternilai harganya. Nah adik-adik, supaya adik-adik lebih juga mudah mengerti apa inti dari cerita kita pada hari ini, yaitu pengorbanan orang lain. Contohnya pengorbanan dari orang tua kita, pengorbanan dari teman kita, atau pengorbanan dari diri kita sendiri adik-adik, bisa berdampak bagi orang lain. Contohnya, adik-adik pengen banget bermain bersama, contoh ya, bersama orang tua, tetapi adik-adik tahu orang tua adik-adik tuh sibuk, tetapi adik masih merengek, masih bilang, papi, mami, ayo dong main. Dan jika orang tua kalian pada saat kesibukannya itu rela bermain dengan adik-adik, berarti mereka mengorbankan waktunya mereka bekerja itu untuk adik-adik. Pengorbanan itu tidak hanya dalam bentuk menyerahkan, sekarang itu bukan hanya bentuk menyerahkan nyawa, tetapi pengorbanan itu bisa bentuk dalam mengorbanin waktu, mengorbankan uang,
mengorbankan tenaga apapun itu untuk keberhasilan kita. Kalau diri kita sendiri, kita pastinya masing-masing ada pengorbanan. Meskipun pengorbanan tersebut tidak terlihat dari orang lain, meskipun pengorbanan tersebut tidak berdampak luas atau tidak besar, itu tidak apa-apa. Yang meskipun kita tahu dan kita pasti tahu tuh kita berkorban untuk siapa, itu juga yang penting adik-adik. Dan di sini pada dulunya Tuhan Yesus tuh berkorban pastinya untuk kita, untuk menyelamatkan kita adik-adik. Nah, kenapa kakak bilang pengorbanan itu banyak sekali yang menyepelekan, yang menganggap enteng, menganggap itu mudah? Ini terbukti bahwa kita masih aja adik-adik, meskipun kita sudah berdoa, kita sudah minta ampun pada Tuhan, kadangkala kita itu melakukan dosa lagi, melakukan apa yang kata daging kita adik-adik. Jadi bisalah adik-adik kita itu ingat bahwa Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita bebas dari dosa kita. Dan yang bisa kita lakukan sekarang itu bisa dengan menceritakan firman Tuhan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang juga membutuhkan. Apalagi sekarang itu masa-masa bisa dibilang PPKM adik-adik, itu kita masih di rumah saja, online saja ini. Kita bisa dengan membantu juga, bisa menuruti apapun kehendak hati kita yang kita anggap juga benar. Dan kalau kita bingung, kita bisa bertanya, berdoa kepada Tuhan mau, misalnya Tuhan mau Kevin ngapain, Tuhan mau Benaya ngapain, bisa bantu apa, bisa bantu mami papi dengan misalnya mijetin mereka pas mereka capek, atau bisa kasih minum kalau mereka haus atau sebagainya. Nggak apa-apa tuh adik-adik, kita membantu aja dengan tangan adik-adik. Dan di Agustus ini adik-adik tahu nih, bulan Agustus berarti masuk bulan apa nih? Ayo ada yang bisa tebak gak? Bulan apa nih adik-adik? Yes, kita masuk bulan kemerdekaan, dimana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pengorbanan itu bisa juga dilihat dari pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berjuang mati-matian adik-adik, baik secara fisik ataupun juga secara politik, atau bisa dibilang nulis atau berdebat. Tuh, melakukan sebuah bisa dikata perjuangan pengorbanan yang mereka lakukan untuk supaya Indonesia itu bebas adik-adik, supaya untuk Indonesia merdeka. Nah, jadi kita diberi kesempatan sudahan bebas dari dosa, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Dan disinilah kita berjuang untuk meneruskan apa yang Tuhan Yesus mau, dengan cara menceritakan firman Tuhan, membantu sesama, terus memuji nama Tuhan, ataupun mengasihi sesama adik-adik. Pada masa-masa susah seperti ini dulu, mengasihilah sesama, itu tidak apa-apa. Tidak harus adik-adik berkorban. Oh, aku harus korbanin, misalnya beli makanan untuk temannya sakit, banyakin temannya. Gak juga, mendoakan juga bisa. Ingat yang kata kakak di awal-awal, pengorbanan tidak harus besar. Pengorbanan yang kecil pun juga bisa aja menghasilkan sesuatu yang berharga untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Oke? Nah, itulah sekian dari cerita kita pada hari ini adik-adik. Dan jika adik-adik ada yang mau ditanyakan, atau adik-adik ada mau sapa ke kakaknya atau ke teman lain, bisa kan adik-adik? Itu ada grup sendiri. Untuk grup Abi itu adik-adik ya. Kalau adik-adik ada di grup itu, sapalah teman-teman, sapalah kakak, bilang Shalom kakak, good morning, happy Sunday. Pokoknya membuat dengan menyapa saja sudah senang gitu loh adik-adik. Sudah kalian tuh udah memberikan kasih, kayak kalian tuh peduli juga. Oke? Dan jikalau kalau kalian belum masuk ke grup Api atau belum punya HP,
bisa minta tolong mama atau papanya. Juga kalau ada kontak ke kakak Abi, bisa dibilang tolong dimasukin ke dalam grup tersebut. Oke adik-adik, sekian cerita kita pada hari ini. Cukup berat kayaknya ya adik-adik. Aku baru nyadar juga nih kayak agak berat gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan aja ke grup WA ya adik-adik, dan kita bisa berdiskusi bersama dan juga berinteraksi bersama. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri, baiklah kita berdoa lagi untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Seperti biasa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yaitu tentang pengorbanan-Mu yang kepada kami, agar kami bisa bebas dari dosa. Dan kami tahu pengorbanan Tuhan itu tidak murah, tidak gampang. Pengorbanan-Mu itu sangat besar bagi kami, dan kami berjanji akan menjalankan apa yang Dikau kehendak. Dan maafkan jika emang kami ada kesalahan, ada dosa kecil besar, tetapi kami tahu kami itu salah dan kami akan memperbaikinya. Dan berdoa juga untuk Mami Papi. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan orang tua yang sayang kepada kami, yang telah berkorban juga untuk kami meskipun kami tidak menyadarinya. Dan juga terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami banyak teman-teman yang peduli dengan kami, kakak-kakak yang peduli dengan kami, dan orang lain juga yang peduli dengan kami. Dan di masa ini tolonglah supaya masa pandemi ini segera berakhir dan kami bisa bertemu dengan teman-teman kami semua di sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekian dari cerita kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan cerita kakak pada hari ini. Happy Sunday and God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik bisa kita dengarkan hari ini. Dan kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tentunya adik bersuka cita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu kebanggaan kita, Abi Sentral Thomas. Kami Abi Sentral Thomas, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Kami Abi Sentral Thomas, kami Abi Sentral Thomas, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Kami Abi Sentral Thomas, kami Abi Sentral Thomas, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, oh ayo, oh ayo, ayo, oh 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 ayo. Haleluya. Adik-adik tetap semangat.
memberkati. Bye-bye.